Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Ardianti dari kelas 3A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang makna Sumpah Pemuda dan norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama adalah satu nusa. Satu nusa berarti satu tanah air. Tanah air tersebut adalah wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia disebut pula dengan Nusantara. Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Nusantara adalah tanah air yang harus dijaga. Nusantara jangan sampai terpecah belah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib membelanya. Kita juga wajib untuk mempertahankannya dari berbagai macam musuh. Pembahasan kita yang kedua adalah satu bangsa. Satu bangsa berarti suatu kesatuan bangsa, keragaman suku bangsa yang menghasilkan keberagaman lainnya. Misalnya, keberagaman adat istiadat, suku, dan kebiasaan. Keberagaman suku bangsa bukanlah masalah, tetapi menjadi alat untuk mempersatu bangsa. Keragaman itu adalah tiang persatuan Indonesia. Semuanya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, antar suku bangsa harus bersatu, tidak boleh bermusuhan atau terpecah belah, dan menghindarkan perselisihan antar suku bangsa. Pembahasan kita yang ketiga adalah suku bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa diucapkan secara lisan. Di Indonesia sendiri terdapat beragam bahasa daerah. Perbedaan bahasa perlu dijembatani. Oleh karena itu, diperlukannya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berperan penting, yaitu menyatukan perbedaan bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik sangat dianjurkan karena dapat menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan menumbuhkan jiwa nasionalisme. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Nilai Sumpah Pemuda dapat diterapkan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikut merupakan nilai Sumpah Pemuda di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga, yaitu pertama, saling menghormati antara anggota keluarga. Yang kedua, menghargai pendapat anggota keluarga. Dan yang ketiga, saling menyayangi anggota keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan rumah kedua kita. Di sekolah kita bergaul dan bermain dengan banyak teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi itu semua bukan alasan untuk kita tidak bersatu. Nilai Sumpah Pemuda yang dapat kita ambil di sekolah salah satunya yaitu nilai persatuan di sekolah, salah satunya yaitu nilai persatuan agar tidak terjadinya kasus perkelahian antar siswa maupun antar sekolah. Dan nilai persatuan sangat penting diterapkan peserta didik yang lebih mengedepankan nilai individual dan egoisme. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dalam makna Sumpah Pemuda terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dari Sumpah Pemuda. Salah satunya pada nomor 3, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan bahasa masyarakat akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa Indonesia sangat berperan penting sebagai pemersatu bangsa. Artinya, perbedaan bahasa dan kebudayaan di masyarakat dapat disatukan dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah aturan-aturan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian dari norma. Norma itu sendiri merupakan sebuah aturan-aturan,
perintah, ataupun larangan-larangan yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak. Menurut Pupop Projo, norma merupakan suatu yang telah dipastikan bisa digunakan untuk membandingkan dengan sesuatu yang sudah pasti hakikatnya. Norma juga memiliki dua bentuk, yaitu dengan larangan dan perintah, di mana manusia berada pasti akan dikelilingi oleh norma-norma tempat ia berada. Terdapat beberapa macam norma yang ada dalam masyarakat, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kolbu atau suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan itu sendiri antara lain, yang pertama selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, dan adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan itu sendiri adalah yang pertama, menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Yang kedua, menjaga tutur kata. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bertamu dengan sopan. Yang ketiga ada norma hukum. Pengertian dari norma hukum itu sendiri adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh dari norma hukum itu sendiri adalah wajib membayar pajak dan tidak melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain, yang pertama, menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Baiklah, mungkin cukup sekian video mengenai penjelasan makna Sumpah Pemuda dan norma-norma di dalam masyarakat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, saya pribadi atas nama Pipin Ardianti mengucapkan mohon maaf untuk sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.